Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 122. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 122 ini berjudul Confidentiality. Di awal chapter kita diperlihatkan si pemilik klub yang tiba-tiba ditelepon oleh Saikawa yang mengatakan sesuatu yang tidak jelas. Si pemilik klub pun membentak dengan bertanya, "Apa yang kau katakan?" Saikawa hanya menjawab, "Jadi gimana? Tunggu saja apa yang akan terjadi berikutnya." Lalu Saikawa langsung menutup teleponnya begitu saja. Sang pemilik klub sangat marah dan panik karena Saikawa membuat pergerakan yang gila dengan mengatakan tentang kontrak One Out kepada seluruh pemain Lycons dan menyuruh mereka untuk membocorkan hal itu di preskon yang nanti akan diadakan. Meskipun kita sudah bekerja sangat keras untuk membangun citra buruk dari manajemen tim Lycons, dan sekarang fakta kalau menyingkirkan Tokuchi akan memperbaiki keadaan akan terungkap. Ronwood Capital menyarankan deadline untuk kepemilikan tim adalah besok siang. Tapi setelah info tentang Tokuchi itu tersebar waktu di preskon, pasti banyak perusahaan yang ingin membeli tim. Lalu panel berpindah ke markas Lycons di mana terlihat para pemain Lycons sedang berkumpul dan membahas tentang kebenaran gaji Tokuchi dari surat yang dikirimkan oleh si pemilik klub yang lama. Karena ingin memastikan kebenaran itu, Ideguchi pun langsung menelpon Tokuchi, dan Tokuchi yang sedang di sebuah hotel pun menjawab telepon itu. Lalu Ideguchi pun langsung to the point untuk bertanya kepada Tokuchi, "Hei Tokuchi, apakah benar kalau gajimu itu dibayarkan sesuai dengan performance di lapangan?" "Dari mana kau tahu itu?" tanya Tokuchi. Lalu Ideguchi pun menjawab, "Dari mantan si pemilik klub." Tokuchi pun menjawab dan mengkonfirmasi kalau yang ditanyakan Ideguchi itu adalah benar. Semua orang pun kaget dengan kebenaran itu. Lalu tiba-tiba Imai mengambil telepon dari Ideguchi dan langsung bertanya kepada Tokuchi, "Hei, apa benar kalau gajimu itu mencapai 33 miliar yen?" Tokuchi hanya menjawab, bahkan dia memberitahu itu ya." "Ya, itu juga benar." Semua orang sangat kaget dengan konfirmasi Tokuchi itu. Setelah itu, Tokuchi pun langsung mematikan teleponnya karena dia ingin lanjut berkuda. Di markas Lycon, semua orang bingung apa yang harus mereka lakukan dengan kondisi yang seperti itu. Lalu Nakane pun berkata, "Kenapa kalian bingung? Bukannya sudah jelas pada saat seperti ini nanti di preskon kita harus mengungkapkan informasi itu kepada publik." Mendengar itu, Kurai langsung menanggapi perkataan Nakane, "Tapi itu seperti kita meninggalkan Tokuchi untuk mengurus dirinya sendiri kan? Walaupun jika informasi itu tersebar ke perusahaan lain, mungkin mereka akan tertarik untuk membeli tim sejak mereka tahu kalau tanpa Tokuchi di dalam tim kita tidak akan mengalami kerugian. Dengan kata lain, kita akan membuang Tokuchi tanpa keraguan." Nakane langsung menanggapi Kurai dengan nada ngegas, "Siapa yang peduli terhadap Tokuchi itu, hah? Coba pikirkan ini, si brengsek Tokuchi itu sudah memperoleh uang dengan jumlah yang sangat besar dari kontrak itu. Bahkan jika kita bisa benar-benar menyingkirkan Tokuchi, itu tidak akan berbeda untuk dirinya. Di samping itu, pikirkan juga tentang kesempatan itu. Kita akan dikeluarkan dari tim besok, jadi bukankah kita harus mengkhawatirkan diri kita dulu?" Kurai hanya kaget karena baru tahu info kalau mereka akan dipecat mulai besok. Lalu si pemain berkacamata mengingatkan kembali kalau pemilik klub baru akan mengubah semua orang di Lycons termasuk pemain, dan itu akan dimulai besok. Imai pun menjelaskan hal tersebut dengan lebih detail. Tim yang baru akan menggantikan pemain di musim ini. Dengan kata lain, pemilik klub akan memecat semua orang. Dan untuk tim yang baru, mereka pasti akan mempunyai image yang buruk.
Jadi pemilik klub berpikir begini, sebelum periode 6 bulan itu berakhir, mereka pemain baru akan berkumpul dari pembelian. Dengan melakukan itu, setelah pergantian pemain selesai, itu akan menyingkirkan kita sebagai pemain lama, sehingga memungkinkan pemilik klub untuk menjalankan rencananya tanpa mengotori tangannya. Dan pembelian pemain itu sebenarnya sudah terjadi di balik layar. Tapi apakah tim lain akan menyetujui itu? Tanya si Kurai. Lalu Imai menjawab, mereka tidak punya pilihan lain. Jika tidak ada Tron Pos di tengah musim, tim di liga hanya tinggal 5 pasang, dan sesuatu seperti itu akan menjadi kerugian pada dunia baseball, dan tidak ada pilihan kecuali untuk menerima keegoisan Tron Pos. Nakane pun sangat emosi dan menyalahkan Tokuchi untuk semua hal yang telah terjadi. Dia juga memprovokasi pemain lainnya untuk membocorkan informasi tentang Tokuchi di preskon besok. Lalu tiba-tiba Ideguchi berkata, "Hei, tunggu sebentar. Kojima sekarang tidak ada di sini. Ayo kita buat keputusan." Setelah Kojima mendengar semua cerita tentang Tokuchi, semua pemain pun menemui Kojima yang sedang berada di ruang latihan. Lalu tiba-tiba Kurai bertanya kepada Ideguchi, "Hei Ideguchi, apakah Kojima akan menjawab tanpa ragu untuk membocorkan info itu?" Ideguchi pun menjawab, "Kojima itu orang yang lebih dari siapapun yang mengharapkan Lycons untuk sukses. Dia tidak akan membiarkan Tokuchi untuk menghancurkan tim." Lalu di ruang pelatihan, para pemain pun menceritakan semuanya tentang Tokuchi. Kojima pun terkejut bukan main karena semua cerita tentang kehancuran tim itu karena gaji Tokuchi yang sangat tinggi. Kojima hanya diam, tidak bisa berkata apapun. Lalu Imai berkata kepada Kojima, "Hei Kojima, kesempatan untuk mengungkap info tentang Tokuchi ini bisa menjadi kesempatan besar untuk Lycons tetap bertahan." Lalu panel pun berpindah di mana diperlihatkan pemilik klub yang sudah standby di depan televisinya untuk menonton preskon tentang Lycons dan berharap itu akan menghancurkan Tokuchi dan Mitamura. Lalu panel kembali beralih ke markas Lycons di mana terlihat untuk memutuskan apakah mereka akan mengumumkan info itu atau tidak. Para pemain melakukan voting. Lalu tiba-tiba Kojima mengangkat tangannya dan berkata, "Bisakah aku ngomong sesuatu sebentar? Aku tidak akan mengambil bagian dari voting ini. Lagi pula, aku adalah pemain tua yang sudah mendekati masa pensiunku, dan masalah seperti ini harusnya diselesaikan oleh pemain muda seperti kalian. Dan jika Tokuchi dipaksa keluar karena kasus itu, aku juga akan ikut keluar bersama dengan dia. Itu karena aku yang membawa Tokuchi ke dunia baseball. Jadi aku akan bertanggung jawab untuk kasus ini." Semua pemain pun terkejut dengan pernyataan Kojima itu. Lalu Imai berkata, "Tunggu sebentar Kojima, kau tidak melakukan kesalahan apapun, dan juga berhenti sekarang. Lycons akan bertahan. Kita sudah sampai sejauh ini dan memiliki kesempatan untuk menjadi juara." Kojima hanya berkata, "Bahkan jika begitu, aku akan tetap dalam keputusanku. Dan kalian harus berpikir lagi. Kenapa kalian berjuang untuk Lycons? Kenapa kalian bermain untuk merebutkan posisi pertama? Untuk uang atau untuk terkenal? Aku selalu bermain baseball untuk membuat para penonton senang. Coba bayangkan bagaimana kita selalu dikelilingi oleh banyak fans yang datang ke pertandingan kita. Bahkan jika kita kalah, mereka tidak peduli sama sekali. Fans kita akan datang di hari selanjutnya tanpa rasa kecewa sedikit pun. Dan karena itu, aku terus bermain baseball untuk kecintaan fans kita dan ingin meraih kemenangan untuk fans. Menjadi juara bukanlah mimpiku, itu adalah mimpi para fans. Apakah kalian mengerti sekarang kenapa tim baseball ini ada? Bukan demi pemain, tapi untuk membayar hati dan kesetiaan fans yang diberikan kepada kita.
Dan sekarang tim dalam keadaan yang mengerikan karena tindakan bodoh manajer itu. Dan fans menjadi khawatir. Meskipun kau adalah pemain yang menderita karena tindakan manajer itu, dan tim akan pulih jika kita menyingkirkan Tokuchi, itu adalah hal yang terpikirkan di otak kalian kan? Tapi apakah fans akan mendukung keputusan tersebut? Jual Tokuchi dan selamatkan dirimu. Dan itu akan membuat tim tetap bertahan. Tapi jika kau memilih jalan itu, apakah fans akan mendukungmu seperti sebelumnya? Itu saja dariku. Sekarang kalian yang memutuskan semuanya. Para pemain pun merenung dengan apa yang dikatakan oleh Kojima itu dan berpikir kembali keputusan apa yang akan diambil. Lalu preskon pun akan dimulai. Yang akan menjadi perwakilan Lycons adalah Ideguchi, Saikawa, dan pemilik klub baru sudah standby di depan layar televisinya masing-masing. Lalu Ideguchi pun memulai preskon itu dengan berkata, "Terima kasih semuanya untuk menyempatkan waktu kalian untuk datang kemari. Hari ini aku akan berbicara tentang masalah yang disebutkan sebelumnya dari sudut pandang pemain. Apakah kalian semua masih ingat saat musim baru dimulai, di mana tim Mariners meroket setelah mendapatkan 11 kemenangan beruntun dan membandingkan tim Lycons yang memulai musim dengan 11 kekalahan beruntun? Pada momen itu, seseorang bergabung dengan tim ampas ini, dan seseorang itu adalah Tokuchi Towa. Kita belajar banyak dari Tokuchi tentang arti kemenangan, tentang pahitnya kekalahan, dan sedikit demi sedikit tim mulai mengalami perubahan. Sekarang Mariners yang memimpin di klasemen, tapi hanya dengan 8,5 pertandingan, Lycons sekarang bisa berada di posisi kedua klasemen hanya dengan 8,5 pertandingan. Apakah kau tahu apa maksud dari angka itu? Selisih 11 kekalahan di pertandingan awal itu bisa dibayar hanya dengan 8,5 pertandingan. Itu setelah Tokuchi masuk ke dalam tim. Dengan kata lain, sejak Tokuchi bergabung, Lycons menjadi tim yang lebih kuat. Aku berencana untuk berbicara banyak hal hari ini, tapi sekarang hanya ada satu hal yang ingin aku katakan tentang pertandingan berikutnya antara Lycons melawan Mariners. Mungkin pertandingan itu akan menjadi yang terakhir untuk kita, tapi kita ingin semua orang tahu kalau Lycons akan bermain di pertandingan terakhir mereka dengan semua kekuatan yang kita punya. Bahkan jika Lycons dibubarkan, tim akan tetap ada di hati para fans. Jadi tolong ingatlah pertandingan terakhir kita. Itu akan menjadi pertandingan yang tidak akan terlupakan. Ideguchi pun meneteskan air matanya di depan para reporter, dan para reporter itu bertepuk tangan dengan apa yang dikatakan oleh Ideguchi. Mendengar itu, Saikawa hanya bingung dan kaget karena Ideguchi tidak membicarakan satu hal pun tentang gaji Tokuchi. Lalu di akhir panel kita diperlihatkan hasil voting para pemain Lycons, di mana semuanya memilih untuk tidak membocorkan informasi tentang Tokuchi. Dan Tokuchi yang mendengar hasil dari press conference itu di mobilnya hanya tersenyum sambil menghisap gudang garamnya. Chapter 122 pun selesai. Dan itulah review dari One Out Season kedua chapter 122. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.